Kuntilanak, sosok hantu perempuan berambut panjang, berbaju putih, yang sejak dulu dipercaya sebagai salah satu hantu paling menakutkan di Indonesia. Kalian pasti sering dengar kalau kuntilanak itu takut sama paku, atau kalau suaranya terdengar pelan, artinya dia ada di dekat kalian. Tapi, benarkah semua itu? Atau justru fakta yang selama ini kalian tahu, sudah diputarbalikkan? Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membongkar kebenaran mengejutkan tentang siapa sebenarnya kuntilanak. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng, dan like videonya. Karena, bisa jadi malam ini, suara tangis itu ada di dekat rumahmu. Nama kuntilanak berasal dari kata Pontianak, singkatan dari perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Sejak dulu, sosok ini dipercaya sebagai arwah penasaran yang tidak bisa tenang. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan tubuhnya terbungkus kain putih layaknya kain kafan. Di Jawa, ia dikenal sebagai kuntilanak. Tapi di Kalimantan, masyarakat menyebutnya Pontianak. Bahkan, sebuah kota besar di Kalimantan Barat dinamai Pontianak karena legenda hantu ini. Konon, Sultan Syarif Abdurrahman, pendiri kota Pontianak, sering diganggu makhluk ini ketika akan membuka wilayah baru. Suara tangis dan tawa melengking terdengar dari dalam hutan belantara. Untuk mengusirnya, sang sultan menembakkan meriam, dan dari situlah kota itu diberi nama Pontianak. Sejak saat itu, citra kuntilanak semakin melekat. Ia digambarkan sebagai hantu wanita berbaju putih yang menghantui pohon besar, kuburan, dan jalan-jalan sepi di malam hari. Banyak cerita rakyat menggambarkan kuntilanak dengan suara tangisan khas. Jika terdengar pelan, berarti dia ada di dekat kita. Tapi jika terdengar keras, justru dia masih jauh. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa kuntilanak selalu mengincar lelaki. Ia akan mendekati dengan wujud cantik, sebelum akhirnya mencabik tubuh mereka atau menghisap darah hingga tewas. Dan di banyak daerah, orang percaya bahwa satu-satunya cara untuk melawan makhluk ini adalah dengan paku. Konon, jika ditusukkan ke tengkuknya, kuntilanak akan berubah menjadi perempuan biasa. Tapi, benarkah semua itu? Beberapa catatan kuno justru menceritakan hal yang berbeda. Paku ternyata bukanlah alat untuk mengusir kuntilanak. Paku hanya membuat roh itu tidak bisa pergi. Ia terjebak, terikat, dan dipaksa untuk tetap berada di dunia manusia. Artinya, orang yang menusukkan paku ke tubuh kuntilanak sebenarnya tidak sedang menyelamatkan diri, tapi sedang menahan arwah itu penasaran untuk selamanya. Dan jika kita melihat lebih dalam, kuntilanak bukan sekadar hantu jahat. Ia adalah simbol dari perempuan yang meninggal secara tragis. Perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Perempuan yang menderita, arwah yang tidak tenang karena teraniaya. Dalam tafsir budaya Jawa, kuntilanak bukan hanya makhluk astral, tapi juga cerminan dari penderitaan manusia. Di Kalimantan, ada pula versi yang jauh berbeda. Di sana, kuntilanak atau Pontianak pernah dianggap sebagai makhluk penjaga wilayah. Sebuah roh pelindung tanah yang menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Namun entah bagaimana, seiring berjalannya waktu, kisah itu berubah. Dari sosok penjaga, ia diputarbalikkan menjadi sosok yang menakutkan. Bahkan, cerita tentang tangisan kuntilanak pun dipenuhi kontradiksi. Selama ini, orang percaya tangisan pelan berarti dekat, dan tangisan keras berarti jauh. Tapi menurut beberapa penuturan sejarah, tidak ada aturan itu sama sekali. Justru, logika suara itu hanyalah cerita yang diciptakan masyarakat agar orang tidak nekat keluar malam di tempat-tempat berbahaya. Maka muncul pertanyaan, apakah kuntilanak benar-benar hantu jahat,
atau hanya kisah yang terus diputarbalikkan? Dari korban menjadi hantu menyeramkan, dari penjaga menjadi ancaman, dari roh yang menderita menjadi sesuatu yang paling ditakuti. Kalau begitu, sebenarnya kuntilanak bukan sekadar hantu yang menakutkan. Dia adalah simbol, dia adalah cerita yang bisa berubah sesuai siapa yang menyebarkannya. Dari penjaga tanah menjadi hantu menakutkan, dari korban yang teraniaya menjadi monster yang dibenci. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyebarkan cerita bahwa kuntilanak takut pada paku? Apakah benar untuk melindungi manusia, atau ada yang sengaja memutarbalikkan kisahnya? Karena terkadang, yang lebih menyeramkan bukanlah hantunya, tapi rahasia di balik cerita itu sendiri. Jika kalian masih berani, coba tonton juga video yang lain tentang misteri hantu di Indonesia yang tidak kalah menyeramkan. Klik video yang muncul di layar ini, dan temukan apakah semua yang kalian tahu benar adanya, atau justru sudah diputarbalikkan sejak lama. Dan jangan lupa, klik subscribe, aktifkan lonceng, dan like video ini, sebelum sesuatu yang tak terlihat ikut pulang bersamamu.